Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Aufah selaku dosen fikih usul fikih, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi kami, yaitu pembahasan tentang mandi. Adapun pengertian mandi ini akan disampaikan oleh Ainun Mardiah. Langsung saja kepada Ainun Mardiah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Mardiah ingin menjelaskan tentang pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab yaitu al-ghuslu, yang dimana secara bahasa dapat diartikan sebagai mengalirkan air secara mutlak terhadap sesuatu. Maksudnya adalah mengalirkan atau menuangkan air secara keseluruhan terhadap sesuatu, yaitu badan kita atau tubuh kita. Sedangkan dalam arti syaraknya, mandi adalah sampainya air yang suci ke seluruh badan dengan cara tertentu. Menurut ulama bermazhab Syafi'i, mendefinisikan bahwasanya mandi ini adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh atau badan dengan disertai niat. Yang dimana niat dalam mandi wajib setelah haid adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari minal junubati farda lillahi ta'ala. Dan adapun ulama bermazhab Maliki mengatakan bahwasanya mandi adalah sampainya air ke seluruh badan atau tubuh disertai dengan proses menggosok dengan niat yang diperbolehkannya untuk melakukan sholat. Dan ulama lainnya mengatakan bahwasanya mewajibkan berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung semasa mandi junub. Adapun tujuan dari mandi, selain untuk membersihkan badan kita dari kotoran, mandi juga salah satu ibadah, yaitu membersihkan tubuh kita dari hadas besar, yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, at-tuhuru syatrul iman, yang artinya kesucian atau bersuci merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga hadis tentang mandi wajib ini adalah Ibna Umar qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tuqbalu sholati bighairi tuhuri wala shadaqatu min ghululin, yang artinya Ibnu Umar berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterimanya sholat tanpa bersuci dan tidak diterimanya sedekah dari hasil curian atau harta ghanimah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Nah, kesimpulan dari kedua hadis ini adalah bahwasanya jika kita tidak mandi wajib atau dalam keadaan hadas besar, tetapi kita ingin melakukan ibadah, maka ibadah yang kita lakukan itu dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwasanya jika kita dalam keadaan hadas besar, maka kita akan wajib melakukan mandi wajib atau mandi junub. Yang dimana seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Wala junubatin illa abiri sabilin hatta taqtasilu, yang artinya janganlah menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sehingga kalian mandi. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dan ada juga firman Allah lainnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya dan jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya mandi junub ini adalah perkara syarat sahnya ibadah kita seperti sholat dan puasa. Jadi jika kita tidak melakukannya dengan benar, maka ibadah yang akan kita lakukan itu tidak akan dianggap sah dan dianggap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita ingin melakukan mandi wajib atau mandi junub ini, sebaiknya kita melakukan atau meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang mewajibkan mandi. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi, yang pertama adalah keluarnya mani. Keluarnya mani ini bisa disebabkan oleh apapun, baik itu karena syahwat atau karena sakit. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hanyalah air itu, yakni mandi, adalah karena air pula, yakni karena keluar air mani. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Untuk menerangkan hadis ini, Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi menyatakan, maknanya ialah tidak wajib mandi dengan air kecuali keluarnya air yang kental, yaitu mani. Lalu yang kedua, karena persetubuhan atau berjima. Berjima ini baik keluar mani atau tidak keluar mani, sebagaimana dinyatakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, apabila seorang pria telah menindih di antara 4 bagian tubuh perempuan, yakni berhubungan seks, kemudian dia bersungguh-sungguh padanya, yakni memasukkan kemaluannya pada kemaluan perempuan itu, maka dia telah wajib mandi karenanya. Hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Namun dalam pendapat beberapa ulama, ada yang menyatakan kalau tidak keluar mani ini tidak diwajibkan untuk mandi. Namun sebagian ulama menyatakan baik keluar atau tidak keluar mani diwajibkan untuk mandi, karena kalau tidak keluar mani dia sudah merasakan kenikmatan. Nah, dari kenikmatan itulah yang menimbulkan air mani tetapi ditahan oleh si pelaku ini. Makanya para ulama menyatakan bahwa diwajibkan untuk mandi karenanya apabila tidak keluar air mani, karena dia sudah merasakan kenikmatan tersebut. Lalu yang ketiga, meninggal dunia. Apabila seorang yang meninggal ini, orang yang hidup diwajibkan untuk memandikannya. Sebagaimana kenapa dimandikan? Karena sebagaimana kita sholat, kalau kita sholat kita harus suci dari hadas. Gitu juga orang yang meninggal, dia akan disolatkan, maka dia harus suci dari hadas. Selanjutnya, setelah menstruasi atau haid. Haid ini merupakan kejadian alamiah atau kejadian yang umum yang dialami pada seorang wanita, yang menandakan bahwa tubuh wanita tersebut sehat. Ayat tentang haid ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid, dan jangan sampai kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Lalu yang selanjutnya ada setelah nifas. Nifas itu adalah keluarnya darah setelah seorang wanita melahirkan. Namun apabila wanita tersebut tidak mengeluarkan darah setelah melahirkan, maka tetap diwajibkan untuk mandi juga. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa hukum atas wajib mandinya pada wanita melahirkan pada hakikatnya adalah keluarnya mani, meskipun konteks dalam melahirkan itu adalah seorang bayi. Lalu yang terakhir adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam ini harus wajib mandi? Karena pada saat sebelum masuk Islam kita tidak tahu dia berhadas atau tidak. Yang pastinya dia pasti berhadas gitu kan. Sebagaimana sabda dijelaskan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Sumamah bin Asar radhiyallahu anhu baru masuk Islam, Rasulullah berkata, bawalah dia ke salah satu dinding Bani Fulan dan perintahkanlah dia untuk mandi. Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang selanjutnya adalah hal-hal yang disunatkan dalam mandi. Yang pertama itu ada mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang artinya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyiramkan air kedua tangannya sebanyak 3 kali, membasuh kemaluannya, kemudian membasuh kedua tangannya. Lalu yang kedua adalah membaca lafaz basmalah.
Tentunya lafaz basmalah ini bukan hanya menjadi adab ketika membaca Al-Quran, namun lafaz ini sangat mulia untuk kita ucapkan ketika akan memulai kegiatan atau memulai segala hal. Lalu yang ketiga adalah berwudu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika mandi janabah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulainya dengan tangan, kemudian mencuci kedua tangannya, lalu beliau menumpahkan air dari tangan kanannya, lalu tangan kiri, kemudian mencuci kemaluannya, kemudian berwudu seperti wuduknya orang sholat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukkan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya. Apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah, maka beliau menyirami kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membersihkan seluruh tubuhnya dengan air, dan kemudian di akhir beliau mencuci kakinya. Lalu yang keempat adalah membasuh ke seluruh badan. Maksud dari amalan sunnah ini adalah kita membasuh dan membersihkan seluruh badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki secara merata agar semuanya bersih. Dan yang terakhir adalah mendahulukan bagian yang kanan. Tentunya dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan segala hal dimulai bagian yang kanan dulu, baru setelah itu yang kiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sangat menyukai mendahulukan bagian yang kanan ketika memakai sendal, ketika menyisir rambut, dan ketika bersuci, juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 186 dan Muslim nomor 268. Berakhirnya materi yang saya sampaikan tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.